THR baru turun nih, dompet tebel, saldo ATM berlimpah ya. Tapi 3 hari kemudian kok bisa sisa stroke doang? Hayo, siapa yang tiap tahun ngalamin kayak gini? Nah, sebelum uang THR raib begitu aja, yuk kita bahas dari awal supaya THR lo bisa digunakan dengan lebih bijaksana. Gue Putra Aulia, selamat datang di Generasi Cuan. Kita bahas tunjangan hari raya. Sebelum kita bahas lebih dalam soal THR, ada yang tahu sejarah THR di Indonesia? Dari mana sih asal-usulnya? Jadi sebenarnya pemberian THR itu udah ada sejak tahun 1950-an. THR digagas pertama kali oleh Kabinet Sukiman Wio Sanjoyo yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dari Masyumi. Selama memimpin kabinet, Sukiman punya program-program yang arahnya mau meningkatkan kesejahteraan pegawai aparatur negara. Makanya muncullah kebijakan bahwa PNS atau yang dulunya disebut pamung praja untuk mendapatkan tunjangan sebelum hari raya. Yes, cuma pegawai negeri sipil alias PNS aja yang berhak menerima bonus ini di akhir bulan Ramadan. Besaran THR yang mereka terima itu berkisar Rp125 hingga Rp200. Dengan besaran gaji PNS waktu itu diatur sama peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1951, gaji tertingginya Rp1.350. Karena kurs dolar yang semakin meningkat, kalau sekarang kita konversikan bisa berkisar 1 juta sampai Rp1.700.000. Terus apa kebijakan ini berjalan lancar? Tentu aja enggak. Kebijakan THR untuk PNS ini mendapat protes dari buruh atau karyawan swasta. Mereka juga menuntut untuk mendapatkan bonus hari raya atau THR juga, seperti yang diberikan kepada para PNS tadi. Mereka bahkan sampai gelar aksi mogok kerja pada 13 Februari 1952, biar tuntutan mereka dipenuhi pemerintah. Sempat diabaikan pemerintah, namun berkat desakan para buruh, tuntutan itu akhirnya didengar oleh Presiden Soekarno. Menteri Perburuhan di masa pemerintahan Soekarno lalu menerbitkan peraturan nomor 1 tahun 1961. 3 tahun setelahnya, pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Pemenaker nomor 4 tahun 1994 tentang THR keagamaan untuk pekerja swasta di perusahaan. Nah, abis itu baru THR pertama kali diberikan kepada pekerja swasta secara resmi pada 1994 itu. Nah, sekarang THR ini diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 ya. Dan THR ini wajib diberikan sebelum Hari Raya Keagamaan. Coba bayangin kalau waktu itu kebijakan THR nggak ada. Budak korporat kayak kita ini gimana? Masa lebaran mau makan kuah opor doang? Masa puasa udah full sebulan, ikat pinggang masih kenceng aja. Seenggaknya bisa lah buat beli baju baru dikit atau buat mudik ke kampung halaman gitu misalnya. Jadi bersyukur banget ya buat yang dapat THR. Sekarang masalahnya gimana cara kita bisa menggunakan THR itu dengan bijak. Karena banyak nih udah dapat THR kayak masih kurang aja gitu. Sebenarnya THR itu bisa kita apain aja sih? Nah, kalau kita ngomongin fungsinya, THR ini sebetulnya kan tunjangan ya. Jadi ini artinya bukan gaji ke-13. Ini insentif yang diberikan khusus di hari raya. Penggunaannya masing-masing orang beda-beda ya. Ada yang buat tambahan kebutuhan, ada yang buat bayaran ini itu, dan ada juga yang buat nabung. Tapi jujur, siapa yang masih menganggap THR itu duit kaget? Ngaku. Gak apa-apa, banyak juga kok yang masih berpikiran kayak gitu. Tapi pemikiran kayak gini nih biasanya justru bikin kita jadi gak bijak mengalokasikan THR itu tadi. Begitu cair langsung belanja besar-besaran, berasa anak sultan. Beli baju baru, sepatu baru, bahkan beli gadget biar jadi orang paling keren buat dibawa pas mudik. Mikirnya kan mumpung ada duitnya, kapan lagi ya gak sih? No, pemikiran kayak gini tuh gak boleh ya dipelihara. Jadi biar gak boncos, ada beberapa tips buat kelola THR dengan cerdas. Yang pertama, bayar kewajiban dulu. Pas THR turun, langsung alokasikan ke yang penting-penting dan wajib. Misalnya buat bayar utang. Dan yang paling penting juga, tunaikan zakat. Karena kan udah puasa nih sebulan penuh. Jadi hati tenang dan gak ada beban. 2. Membuat pos-pos pengeluaran. Ini udah selalu disampaikan ya di episode Gencu sebelumnya. Pakai sistem 50, 30, 20.
50% buat kebutuhan primer kayak makanan, transportasi, dan sebagainya. 30% buat keinginan kayak baju baru, traktiran, dan lain-lain. Nah, 20%-nya lagi untuk tabungan atau investasi. Jangan lupa, dana darurat. Jangan habiskan semuanya, sisakan sedikit buat keadaan tak terduga. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi setelah lebaran kan? Selanjutnya, investasikan sebagian. Kalau memungkinkan, alokasikan THR untuk investasi kecil seperti emas, reksadana, simpanan di tabungan berjangka, atau bahkan kita bisa sedekah sebagai investasi sosial. Mumpung di bulan Ramadan, kita bisa sekalian nabung pundi-pundi pahala tuh. Selanjutnya, bijak dalam belanja. Godaan diskon memang besar banget pas lagi lebaran, tapi jangan tergoda beli hal-hal yang gak perlu ya. Ingat, THR itu sementara, kebutuhan setelah lebaran masih ada. Saat mau belanja, biasakan membuat daftar kebutuhan dulu, jadi nggak hilaf deh. Nah, dari THR yang diterima, sebaiknya segera sisihkan porsi yang mungkin sesuai lah dengan kebutuhan mereka tadi ya. Kalau yang menengah bawah biasanya 20-30% dan menengah atas itu bisa 40-50% ke atas untuk diinvestasikan. Jadi pertama, sisihkan saja dulu untuk ke situ. Jadi selamatkan dulu ya, selamatkan asetnya, selamatkan THR-nya untuk dibentuk satu aset produktif gitu nanti ke depannya. Nah, sisanya baru mereka alokasikan sesuai dengan apa saja nih kira-kira pos-pos alokasi yang harus dibayarkan ya. Misalnya kalau masih punya utang, oke utang dulu lah ya, jangan langsung belanja gitu. Kemudian misalnya harus bayar premi atau mungkin belum punya dana darurat ideal, tambahkan dulu untuk ke situ. Baru sisanya terserah mau dihabiskan, itu boleh, aman ya. Misalnya masih ada sisa sekitar 20-30% mau dibelanjakan untuk midnight sale habis-habisan hari itu juga, nggak apa-apa silahkan. Karena tadi ada sebagian porsi yang sudah masuk ke pos investasi. Nah, THR ini sebenarnya adalah satu opsi bantuan nih di bulan-bulan ini ya yang harus dimanfaatkan. Karena dengan adanya THR berarti kita tuh bisa lebih mempercepat mencapai tujuan untuk memperkuat fondasi keuangan kalau nanti ke depan ada apa-apa. Jadi utamakan kalau sebisa mungkin ya, utamakan THR adalah bisa untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan atau dengan memperbanyak aset investasi tadi. Itu dulu yang utama. Baru yang kedua untuk dinikmati sekarang. Duh, mau nikmatin THR aja ribet banget sih, kan rezeki kita sendiri. Iya sih, benar. Bukan berarti kita nggak boleh nikmatin THR ya. Tapi coba deh dipikirin matang-matang, hidup kan nggak cuma buat hari ini ya. Boleh kok beli sesuatu buat diri sendiri supaya happy, yang penting bikin batasannya. Jangan sampai karena lapar mata, dompet jadi kosong lagi sebelum waktunya. Baru juga keisi, masa udah numpang lewat lagi? Intinya THR itu insentif ya, bukan gaji tambahan. Besarannya pun sebetulnya nggak sebesar gaji, karena nggak ada komponen tambahan lainnya di hitungan THR. Dan THR ini umumnya kan cuma setahun sekali ya, apalagi THR itu disesuaikan dengan keuangan perusahaan masing-masing. Kalau kita bisa mengolahnya dengan bijak, efek THR nggak cuma bikin senang sesaat aja, tapi juga bisa kasih manfaat jangka panjang. Pernah nggak kepikiran buat pakai THR untuk investasi? Pasti enggak, ya kan? Jadi kalau kalian biasanya pakai THR buat apa aja? Coba tulis di kolom komentar ya.